Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam materi teks cerita sejarah. Apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang menjadi suatu nilai sejarah. Apa ciri-ciri teks sejarah? Yang pertama, teks sejarah disajikan secara kronologis atau berurutan waktunya, baik maju ataupun mundur. Yang kedua, sering menggunakan konjungsi temporal. Nanti akan lebih jelasnya dijelaskan ketika kita membahas tentang kaidah kebahasaan. Yang terakhir, berupa fakta atau kejadian nyata. Tujuan dari adanya teks sejarah yaitu agar kita mengetahui cerita masa lalu. Yang kedua, untuk dijadikan pelajaran di masa kini, kemudian untuk mengetahui perjuangan para penjajah atau orang-orang yang telah berjasa di masa lalu. Apa sih fungsinya teks sejarah? Fungsi teks sejarah yaitu untuk menjelaskan mengenai kejadian pada masa lalu untuk dijadikan bahan pembelajaran untuk masa kini. Nah, apa manfaatnya? Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari sebuah teks sejarah. Intinya, ketika kita mempelajari suatu sejarah, maka kita akan menghormati orang-orang yang telah berjasa di masa lalu dan kita akan belajar untuk di masa depan. Apa saja struktur dari teks sejarah? Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah mengenalkan kejadian yang akan diceritakan atau akan ditulis. Kapan kejadiannya, siapa saja yang terlibat, dan di mana kejadiannya. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa isinya adalah kronologis ceritanya, dan di situ ada fakta-fakta, kemudian yang fakta berupa tempat, berupa waktu, dan sebagainya. Yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi adalah kesimpulan tentang kejadian masa lalu yang bisa dijadikan pelajaran bagi para pembaca. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks sejarah ada 4. Yang pertama, pronoun mina atau kata ganti. Kata ganti di sini merujuk kepada orang. Contoh, dia, beliau, mereka, dan sebagainya. Yang kedua, frasa adverbial. Namanya adverbial berarti dia berkaitan dengan keterangan, baik keterangan waktu, keterangan tempat, maupun keterangan suasana. Yang ketiga adalah verba material. Verba material yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang, yang berkaitan dengan fisik seseorang, yang dilakukan oleh fisik seseorang, misalnya menembak, memukul, merampas, dan sebagainya. Terakhir adalah konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal adalah yang berhubungan dengan keterkaitan waktu. Contoh, selanjutnya, sebelumnya, lalu, kemudian, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.